Hai Nakama Squad, kembali lagi di Ngobrol Akuatik bersama gua Ken Sihab dari Nakama Akuatik sebagai host. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Teman ngobrol yang satu ini bisa dibilang rajanya eksportir ikan hias di Indonesia. Nicholas Kurniawan dari Venus Aquatic. Halo bro, Halo, gimana nih kabarnya bro? ya luar biasa. Harus selalu semangat. Mantap, mantap. Sebelumnya terima kasih bro udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng gua. Nah, Sama-sama senang juga. tonton video ini sampai habis karena bakal ada apa bro kita? Kita bakal ada giveaway. Jadi bukan giveaway biasa, ini kita bakal Nah, bagi-bagi buku gitu. wah mantap. Kita bakal bagi-bagi buku, buku judulnya Die Hard Entrepreneur. Die Hard Entrepreneur itu buku yang saya tulis sendiri. Itu kisah perjalanan dari Venus Aquatic mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Karena ini tulisnya 5 tahun yang lalu. Jadi 2015 sampai 2010. Wah, Nanti mantap. belum ditulis, tapi kisah perjalanan Oke. awal-awalnya Venus Aquatic itu ditulis di sana. Dan ini caranya gampang banget kalau mau dapat e-booknya, kita bagi-bagi gratis. Benar-benar gratis sama syaratnya sih ya ada sih, subscribe aja langsung channel YouTube-nya Nakama Aquatics dan Venus Aquatics. Jadi subscribe channel YouTube kita berdua. Kalau udah subscribe, kalian tulis di kolom komentar video ini, ya, tulis email kalian. Kenapa saya perlu email kalian? Agar saya bisa ngirim bukunya. Jadi bukunya ini bukan buku fisik, tapi bentuknya e-book. Wah, mantap. Halaman. Jadi benar-benar bukan preview, bukan buku gratisan, bukan buku abal-abal, tapi emang bukunya yang saya tulis sendiri. Benar-benar dagingnya lah dari awal sampai akhir. Kapan lagi nih dapet nih? Betul, gratis lah. Buat kapan khusus yang udah subscribe channel Nakama dan Venus Aquatic. Oke. Lo itu siapa sih? Mungkin ada beberapa pendengar atau penonton yang mungkin belum tahu lo itu siapa gitu. Mungkin bisa jelasin? Jadi nama saya Nicholas Kurniawan. Hari ini saya dikenal sebagai seorang eksportir ikan hias, sebagai tukang ikan lah. Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa lihat Instagram saya di @venusaquatic atau di YouTube channel. Kita baru mulai YouTube channel juga. Mantap. Mantap. Jadi ya, kita tukang ikan lah, jualan ikan. Kita banyak ikan yang antik-antik. Oke. Nah, ngomongin eksportir ikan hias nih. Kalau kita nge-ekspor, itu berarti ekspor ikan yang asli Indonesia ya? Yang ada di Indonesia ya? Ya, jadi kalau yang saya ekspor itu lebih dari mungkin ya 300-400 jenis ada gitu. Jadi Indonesia itu tanah surga karena yang sangat diberkati. Jadi kalau kebutuhan utama ekspor Indonesia itu tentunya ada di ikan-ikan asli Indonesia yang ada di sungai-sungai Indonesia. Tapi kenapa tadi saya bilang Indonesia itu tanah surga, tanah yang sangat diberkati? Karena ikan dari Afrika dibawa ke Indonesia bisa diternakin dan berhasil. Ikan dari Amerika Selatan dibawa ke Indonesia diternakin dan berhasil. Gitu. Jadi ada juga ikan mungkin dari region-region lain dari seluruh dunia dibawa ke Indonesia, banyak yang berhasil diternakan gitu. Tapi sebaliknya ikan dari Indonesia dibawa ke Amerika, dibawa ke Afrika, dibawa ke China, itu nggak bisa diternakan, nggak bisa dibudidayakan. Jadi gitu ya. Keunggulan saya sebagai seorang eksporter dari Indonesia itu kita bisa jual berbagai macam jenis ikan. Ada dari Indonesia atau ada juga yang sudah umum dan jamak diternakan di Indonesia gitu. Polypterus, Ramino, itu kan bukan ikan asli Indonesia, Lebos juga bukan ikan asli Indonesia, tapi kita udah banyak ekspor dan itu udah seperti ya ikan naturalisasi gitu. Udah berapa lama sih ekspor gitu? Udah berapa lama ekspor kayak gitu? Ya, ikan hias gitu. Oke, jadi kalau ekspor ikan hias pertama kali saya dari tahun 2011. Jadi jadi tukang ikan itu pertama kali tahun 2010 dari kasus gitu, anak-anak kasus tadi kenal saya Nicholas Kurniawan. Jadi udah jadi tukang ikan sejak tahun 2010 waktu umur 16-17 tahun, masih SMA kelas 2, kita udah mulai jualan ikan. Tapi kalau ekspornya sendiri itu dari 2011. Jadi itu kelas 3 SMA saya udah keliling dulu. Udah mulai ya? Kita udah ekspor. Ikan hias apa sih yang biasanya lu ekspor? Ya kalau saya sih
hampir semua jenis ikan yang tersedia di Indonesia ini kita jual. Ada Cardinal, Aminos, Black Ghost, tapi yang seperti yang tadi saya bilang, kekuatan utamanya sih di ikan-ikan alam, jadi seperti ikan tigerfish, 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 botia, dan banyak lagi di Indonesia ikan yang di negara lain tuh nggak bisa diternakin, didapatkan gitu. Terus juga dari Papua banyak jenisnya, ada NGT itu Papua tigerfish. Berarti bisa dibilang lu menjual mengekspor ikan hias yang ada di Indonesia untuk dijual keluar kan. Nah, kalau ngomongin ikan-ikan yang ada di Indonesia nih, tadi kan lu bilang Indonesia itu adalah bisa dibilang surga lah buat ikan-ikan itu. Betul, tanah surga. Nah, ikan-ikan apa aja sih yang asli Indonesia gitu? Atau istilahnya endemik ya? Endemik Indonesia. Ikan yang asli Indonesia. Iya. Contohnya mungkin tadi ada Tiger Dutch ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada Tiger Dutch. Kalau ikan asli Indonesia, kalau bicara ikan asli Indonesia itu banyak banget. Ini katanya ya, ini saya nggak tahu pastinya. Tapi katanya total ikan hias air tawar di seluruh dunia itu katanya tuh 1.300-an jenis, 1.300-an spesies total. Banyak juga ya. Katanya tuh 50-60% itu asli Indonesia. Jadi kalau kita bicara ikan hias itu kan bahasa Inggrisnya tropical fish atau ikan tropis. Jadi ikan hias itu kebanyakan lah, saya rasa 70-80% itu cuma bisa ditemukan di daerah dunia yang tropis. Jadi di tengah garis khatulistiwa itu banyak kan bisa ditemukan ya kan. Kita tahu Indonesia aja yang banyak ikan hiasnya itu daerah-daerah yang dekat khatulistiwa. Kalau di Jawa juga banyak, tapi saya nggak banyak polusi. Ya. Tapi kayak paling banyak aja di daerah Kalimantan kan, dan Sumatera yang Palembang, Pekanbaru itu banyak ikan hiasnya. Terus di Papua juga banyak. Papua ya ada. Lagi yang banyak ikan hiasnya tuh misalnya Afrika itu banyak ikan hiasnya. Terus Afrika juga nggak semua negara, cuma beberapa negara doang kayak Kongo. Terus ya dekat-dekat khatulistiwa, terus juga ada banyak ikan hias juga kita tahu di Sungai Amazon. Tapi Sungai Amazon itu kan panjang. Dan negara itu banyak, ada 10 atau 11 negara. Tapi yang banyak ikan hiasnya itu cuma ada di konsentrasi di 4 negara. Itu ada di Venezuela, Brazil, Peru, sama Kolombia. Cuma 4 negara yang banyak ikan hiasnya. Yang lainnya itu sedikit lah kalau ada juga. Gitu. Jadi dan kalau ya di Indonesia itu yang mayoritasnya 50-60% itu ada di Indonesia. Jadi kalau mau disebutin itu ada banyak sekali gitu. Banyak banget ya. Nah, kalau Super Red Arowana itu juga dari Indonesia ya? Iya, betul. Itu aslinya dari Danau Sentarum. Danau Sentarum. Di muaranya Sungai Kapuas itu. Sungai Kapuas kan panjang. Nah, ujungnya itu Danau Sentarum. Aslinya itu dari Danau Sentarum sana. Begitu juga sama Jardini Arowana ya? Itu juga. Jardini bukan. Jardini bukan dari Kalimantan, tapi Jardini dari Papua. Maksudnya dari Indonesia juga ya? Iya, pasti dari Indonesia juga dia. Dan dia sebenarnya bukan cuma dari Indonesia. Dari Papua Nugini juga ada. Jadi kan apa tuh namanya? Papua kan terbagi dua. Ada dua. Papua Nugini. Yaitu di Indonesia, Papua yang bagian Indonesia ada, Papua yang bagian Papua Nugini ada, dan kalau yang di Australia itu ada yang mirip dengan ikan jardini ini, tapi bukan jardini. Kalau yang di bagian Indonesia ini kan Sclerophagus jardini. Kalau yang di bagian Australia itu namanya Lecarti. Lecarti. Oke. Nah itulah, jadi itu dari Australia. Bentuknya mirip, sama, tapi dia beda dikit gitu. Gitu. Jadi mirip ya. Sama yang di Australia ini beda. Kalau disuruh milih nih, lebih pilih Super Red Arowana atau Jardini Arowana? Kalau saya jelas Super Red ya. Jadi kalau Jardini kan Kenapa? Bukan cuma nilainya, bukan cuma harganya, tapi kalau yang jadi uniknya Super Red itu, kalau yang namanya Jardini itu kan masih kecil ya, begitu udah gede
kurang lebih begitu aja. Tapi Nah, kalau super red, kalau kita tahu cara rawatnya, kita hmm, tahu cara piaranya, nah, dari tadinya nggak berwarna bisa hmm, jadi warnanya merah sekali, dan merahnya ini bisa beraneka ragam gitu. Ada merah kebiruan, merah keunguan, merah kehijauan. Jadi hmm. warnanya itu bisa bisa unik sekali. Ada yang merah full merah ngeblok. Jadi itu Oh, gitu. uniknya super red. Jadi ada seni tersendiri yang buat dia tuh jadi ikan yang istimewa, ikan yang Benar spesial. sih. Kadang Gitu emang sih. apa ya? Di satu sisi juga emang menjadi tantangan ya kalau ngerawat super red ini ya. Sebenarnya sih gak tantangan juga kalau namanya super red itu sebenarnya ikan yang lumayan kuat, nggak cengeng, nggak Oke. gampang mati. Tapi Heeh. yang jadi seninya bukan tantangan ya, itu Oh, oke. bagaimana mewarnai super red itu. Jadi Oh, ikan lebih arwana warna ya. itu nggak mungkin Oke. ikan arwana merah ya, jangan mau dibohongin ikan arwana nanti udah gede jadi merah sendiri, itu Hmm. jarang sekali lah tiba-tiba merah Iya. gitu. Oke. Karena kalau apalagi kalau di piara di akuarium mereka jarang kena sinar matahari gitu, yang Hmm. susah lah benar-benar Oh, keluarin benar-benar. versi terbaiknya. Jadi kalau kita belajar, kita ngertiin, kita pelajari gimana sih Hmm. cara keluarin versi terbaik super red ini, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri dan keseruan tersendiri gitu. Dan Hmm. apalagi ada 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 stimulus lah Ah, kalau kita betul, piara betul. super red bisa berhasil mewarnain, nah itu Hmm. harganya kan jadi langsung tinggi sekali gitu. Benar sih. Dan selain Itu lah. super red, kalau nggak salah ikan apa ya? Ikan sumpit ya? Atau art service itu juga dari Kalimantan ya? Itu di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Oh, Kalau di ada. Sumatera itu Oke. sepanjang Sungai Musi itu banyak ikan hasil itu lucu banget Oh. itu. Jadi ikannya itu bisa bisa Nah, iya bisa nyembur-nyembur. bisa nyembur-nyembur. Iya, Benar dulu banget. tahun 90-an ada cerita menarik tuh. Ada teman saya eksportir, Hah? ini kan Hah? tahun 90-an ya, bayangin tahun Iya. 90-an tuh internet belum ada, apa Hah? segalanya masih terbatas. Iya. Mereka mereka teman saya seorang eksportir dan nyetok ikan archer fish ini, belum banyak informasi tentang archer fish. Malam-malam setiap kali kan malam-malam kalau namanya eksportir kan periksa ikan kan Iya, malam-malam kan, persaingan. periksa Heeh. ikan gelap-gelapan itu selalu disembur air gitu. Kira-kira ada makhluk halusnya. Nah, ternyata baru belakangan Aduh. disadarin bahwa Emang art itu service ya? archer fish gitu. Itu kan bayangin zaman dulu dia suka Iya. nyembur-nyembur gitu. Heeh. Iya Dikiranya sih. makhluk halus. Jadi parno sendiri. Iya kan lagi lewat, lagi periksa kontrol ikan malam-malam di center, pada nyembur. Nyembur. Kaget Juga juga. bocor, nggak ada, nyembur lagi. Nah itu setelah sekian lama baru tahu kalau ternyata aktivis itu bisa nyembur Hmm. air gitu. Itu satu dari sedikit sekali ikan lah yang bisa nyembur air gitu. Dia buat nangkep Hmm. serangga. Benar-benar. Iya sih, emang ikan yang unik. Dan sebenarnya kalau ngomongin tadi ya emang apa? Selain Jardini, terus super red, art service, tiger dutch. Kalau emang ngomongin ikan asli Indonesia ini bakal emang banyak banget sih gitu. Betul. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain-lain gitu. Nah, Iya. dari sekian banyak ikan asli Indonesia nih, kalau menurut lu gitu atau menurut pengetahuan lu, mana sih yang paling banyak dipelihara gitu? Mungkin lu dari perspektif lu lebih ngerti gitu. Mana aja sih yang banyak dipelihara gitu? Banyak banyak diminatin, Ya, banyak banyak diminatin atau dipelihara. banyak dipelihara. Heeh. Oke. Jadi kalau ikan hias di Indonesia itu yang nomor satu, yang pasti yang paling terkenal sampai seluruh dunia itu arwana. Ya, Arwana super arwana, red terutama itu jelas. sampai seluruh penjuru bumi pasti tahu lah, orang nggak kenal ikan Benar-benar. pun pasti tahu arwana, dan dia nilai jualnya pun paling tinggi gitu. Ya, Tapi kalau benar-benar. yang saya paling suka dan yang Hmm, sekarang ini baru akhir-akhir ini naik daun, baru sekitar 5 tahun belakangan ini naik hmm. daun, itu namanya tiger fish. Oh, Jadi ya, tiger kalau fish. kalau arwana itu kan udah lama lah boomingnya, itu udah Ya. 20-30 tahun terakhir itu udah booming. Hmm. Tapi kalau yang baru boomingnya ini ikan ringau. Jadi kalau di Oh, Kalimantan dia disebut ikan ringau, kalau di hah? Sumatera itu disebutnya ikan ringo. Kalau orang Ringo. luar negeri ngomongnya tiger fish atau ikan Oh, harimau. Jadi ikan ada. itu ikan Indonesia Hmm? bisa didapatkannya itu di Sumatera, di Hah? Kalimantan, sama di Papua. Hmm. Kalau di Sumatera, di Sulawesi dan Jawa itu belum ada ikan tiger Oh, fish ini. Jadi tapi kalau yang di Sumatera sama di Kalimantan ini
mirip ikannya tapi beda sedikit lah, ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita bisa jelas lebih jauh. Kalau yang di Papua ini dia satu spesies sih sama-sama tigerfish, cuma nama latinnya itu beda. Kalau di Papua dia Datnioides campbelli, warnanya orange dan apa namanya, ya ke orange-an gitu lah, orange dan gurik-gurik hijau gitu. Kalau nggak salah dari Kalimantan ya hitam kuning gitu. Oh, hitam kuning. Nah, kalau mungkin untuk lebih detailnya, kalau nggak salah lu juga pernah bikin videonya ya, video pembahasannya ya? Iya, itu baru sedikit sih, nanti kalau bahas tigerfish ini seru banget sih. Iya, mungkin bisa satu lagi. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang belum nonton, mungkin nanti gua cantumin di sini atau di siap. Mantap. Nah, ya, thank you banget. Tigerfish ya. Emang iya sih kalau dilihat-lihat tigerfish itu emang kok kayaknya banyak yang pelihara gitu. Jadi kalau ngelihat mention nakama itu, mention di story, banyak juga sih yang kadang tigerfish. Emang berarti lagi booming banget ya? Sebenarnya sih kalau di Indonesia ini nggak terlalu booming, tapi kalau di luar negeri itu lebih booming, soalnya lebih booming lagi karena ya? dia mirip harimau. Ya itu, dan dia tuh biasa jadi tankmate arwana, jadi ikan pendampingnya pendamping arwana ya itu. Ya, dan ini ya saya sih juga lagi mempromosikan supaya ikan tigerfish ini juga jadi populer di Indonesia. Kenapa harus dipopulerkan? Karena kalau yang saya percaya, semakin satu ikan ini populer, dia semakin terjaga habitatnya. Nah, bingung kan? Semakin populer, itu sebenarnya kita semakin terjaga habitatnya. Banyak orang yang bilang, wah kamu ekspor ikan tigerfish gila-gilaan, pantas aja ikan tigerfish populasinya dari waktu ke waktu makin turun. Padahal kalau ini yang pengalaman saya, ini bukan cuma kata saya terjun langsung ke sungai-sungai di banyak kota di Indonesia, saya terjun langsung ke orang-orang di Sumatera, saya terjun langsung ke Kalimantan, saya terjun langsung ya ke banyak daerah lah di sana. Mereka bilang, zaman dulu sebelum ikan tigerfish ini populer, sebelum tigerfish ini ada nilainya, masyarakat tuh gak peduli sama sungai. Baru ketika tigerfish ini harganya meningkat, nilai jualnya tinggi, mereka jaga sungai betul-betul. Ada orang yang nyetrum sungai, ada orang yang buang limbah sembarangan di sungai, ada orang yang misalnya kebun buang limbah pabrik ke sungai. Itu masyarakat berbondong-bondong menjaga, melindungi sungai itu agar populasinya bisa terjaga. Kalau zaman dulu ikan tigerfish gak ada nilainya, ikan sungai gak ada nilainya, pabrik mau buang limbah, masyarakat mau nyetrum sungai, ngapain mereka nggak terlalu peduli. Nah justru karena tigerfish ini tinggi, jadi booming, nah baru kita benar-benar memperhatikan. Dan selain itu juga kita contohnya supret arwana. Mungkin zaman 20-30 tahun lalu itu populasinya ini sangat terancam punah, benar-benar udah mau punah. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, arwana ini semakin populer, semakin banyak peminatnya, nilai ekonominya semakin tinggi, berbondong-bondong orang berpikir bagaimana caranya ternakin arwana supret ini. Akhirnya karena nilai ekonomi tinggi, popularitas tinggi, semua orang yang menjaganya dia, akhirnya ya aman sekarang populasinya. Berarti justru dari apa ya? Dengan booming gitu, kesadaran akan alamnya justru meningkat ya, dan apa saling menjaga. Yang dari saya alamin, yang saya lihat, justru dengan booming, dengan semakin populer, ya orang-orang semakin menjaga, ya kan? Kalau kata orang kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini udah jadi harta yang berharga, udah jadi satu yang nilainya besar, masyarakat menggantungkan harapan penghasilan dari sana, ya pasti orang dijaga jaga ya, betul-betul. Iya, bener sih. Dan itu kalau ngomongin dari sisi apa ya, dari sisi apa warga sekitarnya ya. Nah kalau ngomongin dari apa ya, penghobi nih, emang ada nggak sih peran penghobi gitu? Kalau misalkan apa, ya kan kadang ada misalkan untuk misalkan untuk ikan yang terancam ya. Kalau sebenarnya penghobi itu bisa nggak sih ikut peran gitu untuk melindungi ikan yang terancam tersebut gitu? Kalau menurut lu gimana nih? Bisa banget.
Kalau dari pengalaman saya ya, ini Iya. pengalaman saya pribadi. Oke. Ini bisa bahasnya banyak sih. Tapi yang pertama, kalau kita belajar dari kasus Super Red. Super Red tadinya kan terancam punah. Tapi Iya. setelah penghobinya makin banyak, ikannya semakin populer, semakin banyak yang Iya. suka sama Super Red, akhirnya nilai ekonominya meningkat dan semua orang mau menjaga Super Red kan, menangkarkan dan sebagainya. Mereka cari cara biar ikan Super Red ini jangan sampai punah. Nah, itu satu hal. Terus kalau di Thailand sendiri, kalau kita misalnya bicara tiger fish deh, kita bicara satu jenis ikan Tiger dulu. fish. Bicara tiger fish. Kalau di Thailand itu ikan tiger fish udah bisa diternakan. Kenapa ikan tiger fish Thailand udah bisa diternakan? Ya karena nilai ekonominya tuh tinggi. Kan nilai ekonominya tinggi, ada orang-orang yang mau put effort atau ambil upaya untuk menternakan tiger fish ini. Gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu juga pasti bisa, sama kayak ikan botia. Ikan botia juga ikan asli Indonesia. Botia itu dari mana ya? Kalau botia? Botia itu namanya Botia makakanta. Itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan juga ada. Itu udah bisa diternakan. Itu lembaga pemerintah sendiri yang turun tangan, terjun langsung untuk menernakan botia ini. Tapi yang jadi masalah, kenapa orang belum banyak ternakin botia, masih banyak ambil dari alam, karena nilai ekonominya belum sebanding. Jadi orang pikir yang namanya itu gratis. Padahal enggak, yang namanya ternak itu perlu hormon, perlu pembesaran, perlu itu, perlu tenaga kerja, perlu ganti air, perlu listrik, yang mana itu tidak murah. Jadi nilai ekonominya itu belum sebanding kalau ternak. Masih lebih murah dari alam. Karena ikan alam itu juga unik. Di alamnya mereka tumbuh besar itu cepat banget. Kayak bayi tiger fish, dari kecil begini, tiap hari pasti nambah besar. Kalau di alam. Tapi kalau ditangkap, ditaruh di akuarium, lambat gitu besarnya. Gitu. Iya sih, benar-benar. Tadi nanya apa? Suaranya kurang kedengeran, kan? Halo? Enggak. Peran hobis ya? Peran hobis itu. Peran hobis. Jadi, kalau bicara spesies lain yang agak bicara ikan, itu kayak contohnya jalak Bali. Jalak Bali itu, setahu saya, itu tadinya hampir punah. Jumlahnya tinggal belasan ekor. Tapi, beruntungnya, banyak hobis yang udah pegang. Banyak hobis yang udah memelihara jalak Bali ini, dan setelah ada negosiasi dengan pemerintah, akhirnya mereka diperkenanan untuk menangkarkan jalak Bali ini, dan akhirnya hobis yang berhasil menyelamatkan ya burung jalak Bali ini dari kepunahan. Dan bukan cuma jalak Bali ini, banyak spesies itu yang justru di tangan para hobis ini, mereka kan para hobis ini, apalagi hobis berat, mereka punya kecintaan, mereka punya passion terhadap ya spesies itu, mereka benar-benar ya pelajarin, dan akhirnya mereka yang berhasil gitu. Jadi kadang pemerintah sudah coba berbagai upaya, karena mungkin hatinya nggak terlalu di sana, atau mungkin nggak terlalu hobi, nggak terlalu passion, cuma karena terikat pekerjaan doang di sana, mereka nggak benar-benar mengenalin, dan itu malah banyak hobi yang mereka utak-atik sendiri dan berhasil. Nah, saya rasa juga itu yang terjadi pada Super Red. Ikan-ikan ini juga ya banyak yang di tangan hobi sini yang mereka berhasil, mereka utak-atik sendiri ternyata bisa nih diternakin. Benar. Ini hobi sini ya pegang peranan penting lah untuk menjaga nilai ini, untuk ya kedepannya mungkin mereka bisa dapat ilmu baru tentang ikan ini. Yang malah hobi di sini yang lebih seringkali lebih mengenal. Iya sih, benar. Juga pemerintahan gitu. Iya, karena ya pasti secara nggak langsung si penghobi itu nyari-nyari info ya, atau mungkin belajar dari pengalaman ketika dia memelihara kan. Ikan yang saat ini posisinya lagi terancam itu apa aja? Kayaknya. Ikan yang lagi terancam punah. Mungkin. Kalau ikan yang terancam punah itu sebenarnya ya hampir semua ikan hias di sungai Indonesia itu terancam punah. Contohnya ikan hias dari ada danau di Sumatera ya yang sangat terkenal, Danau Kerinci. Satu danau yang sangat terkenal di Pulau Sumatera itu Danau Kerinci. Itu kalau zaman dulu, ini kata ilmuwan Belanda ya. Ini saya kan banyak belajar kan. Saya pernah sendiri Danau Kerinci. Itu
uh, kalau kata ilmuwan Belanda, pada zaman penjajahan kolonial itu, jumlah jenis spesies di Danau Kerinci itu mencapai 300 jenis gitu. Ada 300 jenis banyak ya yang ada di Danau Kerinci. Tapi setelah kemerdekaan Indonesia tahun 45 kan itu dulu kan yang mencatat orang Belanda. Setelah kemerdekaan, ilmuwan Indonesia mencatat, ilmuwan Indonesia dalam negeri itu mencatat kurang lebih ada 200 spesies di Danau Kerinci ini, di Sumatera itu ada 200 spesies. Tapi kalau hari ini you and me kita pergi ke Danau Kerinci, kita lihat sepanjang yang kita lihat itu semuanya satu jenis, yaitu ikan nila. Iya benar-benar banyak ikan nila. Jadi salah satunya itu yang ada lembaga pemerintah yang mungkin kurang paham, ada juga beritanya di internet itu, mereka lihat, waduh populasi ikan di Danau Kerinci ini menurun pesat, tapi mereka solusinya salah. Mereka lihat jumlah ikan menurun pesat, mungkin karena polusi, mungkin karena pencemaran lingkungan, mungkin karena aktivitas banyak faktor dan sebagainya. Mereka lihat ikan ini jumlahnya menurun, yang mereka lakukan malah melepaskan bibit ikan. Tapi yang bahayanya, yang masalahnya, yang dilepaskan itu bukan bibit ikan asli dari Danau Kerinci. Malah dilepaskan ikan nila. Mereka bilang ini buat ketahanan. Dan mereka melepasin dalam jumlah yang jutaan ekor. Bukan 100, bukan kayak jutaan ya. Cuma enggak, ini dia lempar bibitnya dalam jumlah jutaan. Benar-benar jutaan. Dan ikan nila itu jagonya pernikahan dini. Aja masih kecil-kecil gini, udah pernikahan dini, mereka udah dojo banyak, dan sekali dojo, sekali beranak banyak. Jadi itu satu danau itu dipenuhi ikan nila, dan yang namanya ikan nila itu kan berenang agresif. Jadi alien species di Danau Kerinci itu ya. Danau Kerinci ini, dan akhirnya ikan-ikan kecil, Danau Kerinci itu ikannya kebanyakan tuh ikan kecil-kecil, habis dimakanin. Bahkan predatornya pun mungkin ada, habis juga dimakan, dihajar. Nah itu salah satu faktornya. Jadi banyak perlu diedukasi, baik dari sisi lobis maupun pemerintah harus banyak bergandengan tangan dengan ya inilah para pelaku usaha supaya dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih bijak ya. Jadi itu juga ya, selain kesalahan faktor manusia, ada juga banyak ya karena aktivitas perkebunan. Jadi banyak itu, saya tuh keliling Indonesia, mereka bilang, waduh ini ya waktu saya masih kecil, saya tahu betul daerah ini, dia jalan dari sini di Sumatera ya, dia jalan berapa kilometer dari kota, dia tahu betul, ini nih ada anak sungai. Tahu kan anak sungai? Jadi ada tahu sungai. Juga punya. Nah, anak sungai ini di airnya, itu jumlah airnya itu agak sebanyak sungai utama. Dan ketika musim kemarau, anak sungai ini bisa kering airnya. Tapi kalau kering pun bukan tidak ada kehidupan di sana. Nah, banyak aktivitas perkebunan ini, banyak anak-anak sungai itu dialihfungsikan. Jadi perkebunan. Jadi kan hilang sungainya. Padahal teman saya bilang, waduh, ini nih dulu banyak sekali nih ikan di sana. Terus ini dari Sumatera. Kita pindah ke Pulau Kalimantan sekarang. Kalimantan, oke. Tadi Sumatera ya. Di Pulau Kalimantan juga gak kalah prihatinnya. Ini saya cuma menceritakan ya apa yang diceritakan terjadi di ya. sana. Itu saya banyak teman di Kalimantan dari sepanjang Sungai Kapuas itu. Jadi Sungai Kapuas itu saya sebutnya Mighty River Kapuas, itu sungai salah satu yang terpanjang kalau bukan yang terpanjang di Indonesia. Jadi panjangnya itu 1050 km. Itu kan lu di Bandung kan? Iya, di Bandung. Gua di Jakarta. Jadi Jakarta Bandungnya kurang lebih 150 km kan? Iya. Jadi ya katakanlah 150 km gitu ya, BSD Bandung 150 km. Jadi Sungai Kapuas ini 7 kali Jakarta Bandung bolak-balik. Bayang nggak? Iya benar. Sungai ini lebarnya itu ya yang paling sempitnya itu 150 meter lebarnya. Dan dalam itu ini kalau dalam keadaan normal dalamnya itu rata-rata 30 meter ke bawah itu. 30 meter dalam banget ya. Dalam keadaan normal. Kalau lagi musim kemarau itu bisa sampai kering. Jadi dari 30 meter
Hah? itu bisa jadikan, nanti gue bisa kasih lihat foto-fotonya, lu juga bisa cari sendiri di internet. Oke. Kalau dari normalnya, itu Hah? kita bisa foto dari atas itu, seolah kita lihat banyak pulau-pulau. Tapi sebenarnya itu bukan pulau-pulau, itu tuh pohon-pohon besar Pohon? yang Hah? pas lagi sungai itu normal, itu terendam air. Tapi kalau sungai Oh. lagi kering di musim kemarau, itu airnya tuh turun gitu. Dan kenapa akhir-akhir ini tuh banyak terjadi kekeringan gitu. Jadi kalau kata orang-orang di sana, kenapa sungai dari 30 meter bisa sampai kering, itu banyak karena faktor perkebunan di sekitarnya. Jadi kalau kita Oh, naik iya. pesawat, naik pesawat ke daerah-daerah di Indonesia, kalau kita lihat di atas ini, kita lihat ke bawah, itu hijau semua. Tapi hijaunya itu bukan hutan, tapi perkebunan. Perkebunan. Perkebunan apa? Dirilah perkebunan apa. Dan perkebunan ini, industri itu yang kita semua tahu, itu pohonnya itu menyerap air sangat banyak dan menyebabkan hutan itu kering. Jadi tadinya hujan itu bisa terserap ke tanah, masih banyak tisunya itu di hutan. Sekarang sejak berubah jadi perkebunan ini, airnya kering habis, kan konsumsi airnya banyak sekali gitu. Jadi ya ketika sungai mulai kemarau, udah nggak ada cadangan air gitu. Iya benar. Habis disedot sama perkebunan. Makanya itu juga kita harus lebih memperhatikan lah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga sungai kita, yang mati itu bukan cuma ikan-ikan di sungai. Banyak orang yang pikir, ya udahlah, yang mati toh cuma ikan-ikan di sungai kan. Padahal kalau nggak ada biru, kita nggak bisa ada hijau loh. Gitu. Kalau no blue, no green. Kalau sungai ini hancur, sungai ini rusak, ini satu hutan itu juga mati semua. Bukan cuma pohonnya karena digantung cadangan air dari sungai, tapi binatang-binatang mau minum dari mana? Saya pernah lihat benar. Sungai kekeringan, waduh, binatang semua satu sungai yang kelaparan gitu. Iya benar. Makanan nggak ada, minuman nggak ada kan, pohon-pohon juga nggak ada, mati karena kekeringan. Nah kayak gitu, jadi kita harus jaga sungai kita karena sungai itu ya sumber kehidupan juga buat hutan juga sumber kehidupan buat manusia kan. Hutan habis dibabat, oksigen dari mana? Mati kita. Ini sebenarnya kita udah di penghujung sesi. Nah, lu ada pesan nggak buat penghobi ikan hias yang ada di Indonesia gitu? Pesannya dari sisi apa nih? Bebas sih. Oke. Jadi kalau buat penghobi ikan hias alam dulu deh. Jadi banyak orang yang mikir ya, kan karena saya spesialisasinya di ikan hias alam. Jadi banyak orang tuh yang berpikir, waduh jangan deh piara ikan alam. Ikan alam gampang mati, susah mengkondisikan dari alam ke akuarium kita, betul nggak? Banyak nggak? Betul. Obrolan kayak gitu. Nah, karena banyak yang berpikir gitu, jadi saya pengen menjawab itu. Jadi kalau menurut saya, ikan alam itu betul gampang mati kalau tidak dikondisikan. Nah, makanya kita harus pilih-pilih nih. Banyak itu reseller saya yang bilang, waduh saya beli langsung dari mana, ternyata ikannya gampang mati. Jadi saya beli dari Venus Aquatics, ikannya kuat ya. Nah, itu sebenarnya ada satu bedanya. Jadi kalau namanya beli ikan alam itu, harus dikondisikan. Jadi jangan beli ikan yang langsung ditangkap, langsung dikirim ke kita. Nah itu sayang di dompet kalian gitu. Sayang di dompet kenapa? Karena udah beli, mati kan sayang. Nah, bukan cuma mati kan dampaknya, jadi mereka ngomong jelek kan, waduh ternyata ikan alam tuh gampang mati dan sebagainya. Jadi orang-orang tuh terdiscourage gitu. Jadi nggak berani pelihara ikan alam. Padahal kalau menurut saya, pelihara ikan alam Indonesia itu, apalagi kita di Indonesia, jangan kita di Indonesia, orang luar negeri aja, di Amerika, di Cina, di Jepang, di seluruh dunia itu, pelihara ikan alam Indonesia aja mereka bisa kok. Nah, ini masalahnya itu sebenarnya karena tergantung kamu belinya itu yang baru dari sungai, belum dikarantina baik atau enggak. Tapi kalau ikan alam Indonesia, kalau udah dikarantina baik, mereka sebenarnya kuat-kuat kok, bandel-bandel gitu. Mereka tahan banting punya, ya. Daya tahan kuat ya. Tapi harus diperhatikan
dikondisikan benar. Dan kalau yang namanya beli ikan dari alam itu harus diperhatikan musimnya gitu. Jadi Musim ya, kalau oke. lagi musim kemarau, lagi musim kemarau itu kondisi air kan benar-benar agak pekat gitu ya. Iya. Nah itu kondisi airnya itu pH-nya apa segala macam itu kan ya sangat sangat ekstrim lah. Jadi kalau lagi musim air kering itu ikan tuh melimpah. Banyak yang tiba-tiba nawarin ikan kan kalau lagi air lagi turun kan kita nangkep ikan banyak kan gampang kan. Beda apa kalau air lagi tinggi nangkep ikan tangkapannya sedikit. Kalau ikan lagi musim lagi kering ya tangkapan banyak. Tapi kalau tangkapan banyak itu biasanya kondisinya kurang bagus. Gitu. Mau malah Kondisinya gitu kurang ya? bagus terus dikondisikan lebih gitu. Harus dikondisikan benar-benar sampai benar-benar sehat, kuat, baru dijual. Gitu. Jadi ya, ikan alam itu sebenarnya gampang, tapi ya gampang susah. Gampang kalau udah dikondisikan, susah kalau keadaannya itu kita belum tahu. Makanya kan ya harus benar-benar cari dari seller yang terpercaya gitu. Nah, yang itu. biar jangan sampai kapok gitu. Saya sih bukannya mau promosi perusahaan apa, tapi saya nggak mau ikan alam Indonesia ini jadi momok di negeri sendiri kan. Selama ini banyak orang yang ogah piara ikan alam asli Indonesia karena mereka menganggapnya gampang mati lah, padahal bukan gampang mati, belum dikarantina dengan baik aja. Kalau dikarantina baik udah masuk kondisinya pasti aman kok gitu. Ya apalagi contohnya ini tipsnya ya, triknya. Kalau mau beli ikan sebenarnya sih bukan cuma ikan alam aja, ikan apa aja sebenarnya triknya itu sama. Kalau bisa ya, ini kalau memungkinkan itu lihat video makannya. Kalau apalagi sekarang kan beli ikan online nih. Jadi jangan cuma lihat ikannya, oh bagus ikannya masih berenang. Nah kalau boleh itu diminta tampilin video ikannya lagi makan. Tapi kalau bisa lagi makan beku. Makan beku. Jadi makan beku. Kenapa? Kalau ikan udah mau makan beku, itu artinya ikan itu udah kondisi stabil. Karena ikan kalau baru datang, masih baru diambil dari alam, coba kasih makan beku. Nggak mau. Bahkan dikasih pakan hidup aja kadang masih susah gampang gitu. Masih mau nggak mau, masih diemin gitu. Kalau ikan belum mau makan, apalagi belum mau makan beku, berarti teman-teman harus udah tahu nih, ini ikan kondisinya belum terlalu bagus. Siap nggak untuk kita adopsi dari tempat seller bawa ke tempat kita? Kalau menurut saya kalau salah gitu, agak kurang bijak. Jadi kalau menurut saya benar-benar beli ikan itu yang kondisinya udah benar-benar bagus. Jadi udah terkarantina baik. Kalau udah mau makan beku itu udah sip banget lah, udah jelas kondisinya. Bukannya jadi cuma itu biar kita dapat ikan yang sehat, karena ini kan kita pelihara makhluk hidup. Kalau mati, kasihan yang pengopinya ya. Kasihan juga industri ikan hias secara keseluruhan. Orang, apalagi orang baru yang banyak makan itu, yang banyak jadi korban itu bukan orang-orang lama, tapi orang-orang baru yang baru mau mulai hobi ikan hias, baru mau mulai kecintaan terhadap ikan hias, dapat ikan yang kurang kondisi. Akhirnya tadinya mau gabung ke komunitas kita, nggak jadi gabung deh, dia kapok. Dia jual lagi apa gitu kan. Jadi bisa dibilang salah satu indikatornya bisa dilihat dari apakah mau dikasih pakan beku atau enggak tadi ya? Iya, itu kalau kebanyakan ikan alam Indonesia sih begitu ya. Mereka atau kebanyakan ikan di seluruh dunia lah. Kalau baru datang, ya sama aja kayak manusia lah kan, masih malu-malu kan. Terus kalau udah mau makan beku, itu kenapa? Karena pada dasarnya itu ikan maunya tuh makan hidup. Kenapa? Karena di alamnya kan terbiasa begitu kan. Makan hidup. Logikanya kan gitu kan. Iya benar, berburu sendiri ya. Mereka mau makan ikan mati, apalagi makan beku udah disimpan di kulkas lama, baru mereka mau makan, berarti apa? Berarti mereka udah terbiasa. Udah adaptasi ya. Ya itu kita main logika aja, berarti udah terbiasa. Kalau dia udah terbiasa, berarti kan udah lewatin sekian waktu nih aman nih. Jadi ya itu contohnya ikan yang sehat yang udah boleh dibeli itu yang makannya udah cakep. Terus apalagi bukan cuma makan ikan hidup, udah mau makan ikan yang beku kan juga. Kalau kita kan hobis banyak kan nggak mungkin dong nyetok ikan hidup terus kan. Apalagi ikan hidup juga kan banyak ada resikonya loh. Saya dulu zaman dulu kasih pakan ikan hidup
Kadang Hah? ya mereka bawa kuman, bawa penyakit apa, bawa kutu Eh, apa, Ikan dicampurin ke cere ya biasanya ikan. ya, yang banyak. Ya, tapi ikan cere juga ada dua. Oh, Yang bahaya itu ikan cere got. Kalau ikan cere oh, sungai ini relatif aman. Jadi oh, cere itu tergantung dari mana. dibedakan ya. Cere itu ada, Oh, ya kalau yang saya tahu ada 3 jenis nih cere. Yang ah, satu itu dari got. Jadi ah, dulu waktu saya masih kecil atau mungkin teman-teman semua lihat, wih iya. depan depan rumah Ada ikan gotnya banyak kecil-kecil ikan ya. cere nih. Serok, serok. Iya, serok lah, makan ikan kita. Nah, Iya. itu jangan. Maunya hemat Oh, malah membawa malah mati petaka. ya. Jadi malah ikan kita mati. Malah Hmm. matinya tuh cepat banget, mereka sakit perut. Oh, Karena sakit di perut got ya. itu cenderung kotor, orang buang Iya limbah sih. apa segala macam, malah cari Iya penyakit benar. lah. Itu kondisinya susah. Kedua, tapi ada juga cere yang dari sungai. Jadi Indonesia Hmm. kan banyak sungai-sungai, Iya, sungai besar ha. sampai sungai kecil. Di Pulau Iya. Jawa, nah di Pulau Jawa nih, gue cerita lagi. Di Pulau Ha. Jawa itu, ini hanya pemerintah Hindia Belanda, itu Ha. tadinya di Sungai Ciliwung aja nih. Ha. Sungai Ciliwung itu sungai yang paling terkenal di Jakarta itu. Di Sungai Iya. Ciliwung aja tadinya ada 100 jenis ikan hias. Hmm. Tapi kalau hari ini kita lihat Sungai Ciliwung, kita ubah-ubah isi Sungai Ciliwung, cuma ada 5 jenis ikan hias. Oh, Salah satunya ya ikan drastis ya. cere, terus ya ikan sapu-sapu yang ini juga ikan invasif, ikan Ah, baung ada invasif. dikit-dikit, dan ya Hmm. cuma 2 jenis lagi ikan-ikan kecil-kecil aja, ikan paling ikan julung-julung gitu. Jadi spesiesnya tuh sedikit sekali, tadinya banyak. Nah itu Oh. ya itulah kenapa yang saya bilang tadi itu kita Iya bahas harus, iya ikan sungai-sungai. macam. Ah, benar-benar. Nah, tapi kalau kita bicara cere, nah di sungai-sungai kayak Sungai Cisadane, di Sungai Ciliwung itu masih ada ikan cerenya. Dan kalau kita nangkep ikan dari Sungai Ciliwung itu masih relatif lebih aman kan, debit airnya besar Iya, kan. besar Jadi iya. dan yang Aman satu ya. lagi cere Hah? laut. Jadi di laut itu juga Cere ada laut cere. ya. Hmm, Ya cere cere laut. cere Cere laut ya. laut itu bagus untuk predator. Cere laut ya. Tapi itu cere laut itu spesiesnya sama dengan yang di sungai atau gimana tuh? Beda, beda. Oh, beda ya. Kalau orang Oh, bule ngomongnya itu no. Gitu oh itu jadi Pino. disebutnya sih sama pedagang-pedagang sini cere laut. Kalau saya sih biasa beli cere laut yang dibekuin karena mereka kan Hmm, pada dasarnya ikan laut. Mungkin iya. ada sedikit-sedikit payau, Hah? ya mereka bisa sih dimasukin air tawar tapi umurnya nggak bakal lama. Sebentar ya aja udah lepek-lepek Iya. mati gitu. Biasanya saya bekuin aja. Saya bekuin, saya Oh, kasih ikan saya gitu. hmm, Itu sih itu. biasanya kalau cere laut itu kan karena di laut itu lebih bersih daripada di got atau di Iya. sungai, ya dan ada garamnya itu yang menetralisir Oh, iya. kuman-kuman, Benar ya sih. itu Iya. bersih gitu. Jadi itu Oh. biasanya saya bekuin, saya pesan dari supplier, mereka bekuin, saya bagi langsung ke ikan-ikan saya tuh selalu aman gitu. Ikan di belakang ini makannya itu Hehe. cere laut semua, Udah. dan mereka gemuk-gemuk, sehat. Hmm. Di belakang itu apa tuh? Tiger fish. Tiger Ya, fish. kamu belum lihat videonya bro? Udah dong. Mulai dari waktu bikin sampai kayak gitu udah lihat. Iya. Itu mungkin buat teman-teman yang Tiger belum fish tahu, ya. itu tiger fish apa tuh? Itu kebanyakan sih di belakang itu tiger fish Sumatera, tapi ada juga yang tiger fish Borneo-nya. Hmm. Sama selain itu ada botia juga. Oh, ada botianya juga ya? Nah itu ikan botia, banyak yang pikir ikan botia itu uh, apa namanya makannya pelet atau makannya cacing, tapi kalau di belakang ini saya kasih makan cere laut. Emang mau? Botianya juga makan ikan beku dia. Emang mau, bro? Kenapa? Dikasih? Emangnya mau dikasih cere si botia? Mau. Mau. Iya mau tuh makan, suka mereka. Oh, keren. Biasanya Saya dikasih nggak tahu apa? lah. Nggak tahu Biasanya kenapa dikasih mau makan juga. berapa kali sehari? Itu. Kalau ini satu hari satu kali pagi aja. Pagi Kalau ya? terlalu banyak kotor nanti. Iya juga sih. Ya jadi Oke. kalau Hah? ikan itu apalagi ikan ukuran besar itu sebenarnya 2 hari sekali juga nggak jadi masalah, masih tetap gemuk dan sehat gitu. Kalau keseringan makan malah airnya kotor, malah ya resikonya mereka Iya sih. besar. Oke. Udah ngobrol cukup lama ya tadi ya. Iya. Terima Oh ya kasih. tadi tuh botia. Hah? Kalau ngobrol botia tadi selain tiger Botia ya? fish itu tadi Botia. kan ada botia juga. Botia Hah? itu ikan alam yang orang bilang itu cengeng. Orang bilang Oh.
ikan botia itu gampang mati. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau ikan botia baru beli dari alam, mengkondisikannya itu susah. Tapi sekalinya udah kondisi, sebenarnya ikan botia itu kuat banget, tahan banting banget gitu. Jadi jangan takut teman-teman kalau mau pelihara botia. Tapi yang catatan yang paling pentingnya, botianya ini harus sudah benar-benar kondisi. Sellernya harus benar-benar jamin bahwa ini ikan udah dikarantina lama. Kalau baru beli, yang pikir murah sedikit, tapi ya akhirnya mati juga kan sayang. Jadi orang kapok beli ikan gitu. Itu yang saya nggak mau. Orang kapok jadi hobi ikan dan mereka suzon gitu, berpikir bahwa waduh ini orang susah lah piaranya. Padahal enggak, sebenarnya gampang, cuma harus dikarantina yang baik. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Niko karena udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis atau nyimak sampai habis. Sampai jumpa di Ngobrol Akuatik episode selanjutnya ya. Dah.